yana dhewe nontonana jujuk ana kutha rami yo jujuk ing Tegal Kurusetra seksenana prang Barata Yudha tangkeping Pandhawa lan Kurawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yohan Susilo, tetap di channel YouTube Langgeng Budaya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada sedulur-sedulur yang selalu memantau channel YouTube Langgeng Budaya, yang sudah subscribe, like, komen, share video-video channel YouTube Langgeng Budaya, sehingga memberi semangat kepada kami supaya tetap konsisten untuk mengembangkan channel YouTube Langgeng Budaya. Sedulur semua tetap fokus di lakon wayang gaya Jawa Timuran yang kemarin menceritakan tentang Resa Seputra atau Resa Putra, putra dari Begawan Kumba Kinumba dari Pertapan Jenang Gongso yang menjadi pendeta. Resa Seputra menjadi pendeta atau Brahmana di Pertapan Guwa Gerbang Warawinangun, peparap atau bergelar Sang Wiku Begawan Gunda Wijaya, atau di versi gaya Surakarta Yogyakarta Begawan Bagaspati di Pertapan Hargobela. Ceritanya mirip, ceritanya memper, tapi ada perbedaan nama tokoh. Yang dulu Resa Seputra Buta Bajang, tapi setelah menjadi Brahmana di Padepokan Guwa Gerbang Warawinangun berwujud besar, bisa menggunakan tokoh ini. Ini sebetulnya tokoh wayang Bathara Kala gaya Mbah Tomoan. Jadi ada Bathara Kala gaya Mbah Sleman, tapi ini menggunakan Bathara Kala gaya Mbah Tomo dari Waru. Tapi terserah kepada teman-teman dalang kalau menggunakan paraga wayang Begawan Gunda Wijaya bisa menggunakan Bathara Kala atau membuat wayang sendiri yang seperti Begawan Bagaspati, atau bisa menggunakan tokoh-tokoh yang lain yang penting berwujud raksasa dan pantes. Perkawinan Begawan Gunda Wijaya dengan Dewi Sumaliwati dikaruniai anak wanita dinamakan Dewi Pujawati atau Dewi Setyawati, atau teman-teman dalang bisa sering menggunakan Dewi Gundawati, disesuaikan dengan nama ayahnya Begawan Gunda Wijaya. Akan tetapi ketika Dewi Sumaliwati melahirkan Dewi Gundawati atau Dewi Pujawati, ketika melahirkan Dewi Sumaliwati meninggal dunia. Kalau di cerita pewayangan mati konduran. Dan Dewi Pujawati digulawentah atau dibesarkan oleh Begawan Gunda Wijaya. Ketika dewasa, Dewi Gundawati atau Dewi Setyawati, Dewi Pujawati bermimpi ketemu dengan satria yang tampan, satria yang gagah,
bernama Raden Narasoma. Setelah bermimpi ketemu dengan Raden Narasoma, sepertinya Dewi Pujawati tidak bisa melupakan bayang-bayang wajah Raden Narasoma, dan Dewi Pujawati merasa jatuh cinta kepada Raden Narasoma. Oleh sebab itu Dewi Gundawati memohon kepada ayahnya Begawan Gundawijaya supaya mencari satria yang bernama Raden Narasoma. Begawan Gundawijaya setelah ditangisi oleh putranya tidak tega dan meninggalkan pertapan Go Gerbang Worawinangun mencari satria yang bernama Raden Narasoma. Diceritakan Raden Narasoma bisa menggunakan tokoh wayang ini ya, Bambangan Plangaran. Jadi menurut gaya Jatimuran itu ada semacam istilah untuk wayang Bambangan, wayang nom-noman atau masa muda itu disebut Bambangan, tapi yang mempunyai raut muka ndangak. Ada yang dilu itu namanya Bambangan, ndangak namanya Plangaran. Oke. Dan bisa menggunakan tokoh wayang ini, atau ada yang bokongan dengan wajah warna merah, atau yang penting wayang-wayang Plangaran, yang penting pantes. Kesempatan kali ini saya menggunakan tokoh wayang ini. Raden Narasoma putra dari Raja Mandharaka, Prabu Mandratpati. Kalau menurut wayang gaya Jatimuran, Mandratpati itu Prabu Berjonggopati, putra cucu dari Prabu Bathara Rama. Oke. Jadi masih tidak turun keturunan Prabu Bathara Rama. Buyute Bathara Rama. Raden Narasoma akan dinobatkan menjadi raja di Mandharaka oleh Prabu Mandratpati. Tidak mau karena harus melakukan pernikahan terlebih dulu. Karena Narasoma belum mempunyai wanita yang menjadi pilihannya, akhirnya tidak mau dan diusir dari kerajaan. Di tengah pengembaraannya, Raden Narasoma ketemu sang Brahmana Begawan Gundawijaya atau Begawan Bagaspati. Wajah Narasoma persis seperti yang diceritakan oleh Dewi Gundawati. Ditanya oleh Begawan Gundawijaya, "Kamu siapa?" "Saya Narasoma, putra kerajaan Mandharaka, putra dari Rama Prabu Mandratpati. Kebetulan sebab anakku Dewi Gundawati ingin kamu beristri. Sekarang kamu harus ikut saya ke pertapan Guwa Gerbang Worawinangun." Narasoma tidak mau. Akhirnya terjadi peperangan. Narasoma kalah dan dibawa ke pertapan Guwa Gerbang Worawinangun. Sesampai di pertapan Guwa Gerbang Worawinangun, Narasoma dipertemukan dengan Dewi Pujawati atau Dewi Gundawati. Melihat kecantikan Dewi Pujawati atau Dewi Gundawati, Narasoma mau memperistri Dewi Pujawati, akan tetapi Narasoma mempunyai permintaan. "Gundawati, aku gelem mundhut garwa sliramu, ning aku nduweni panjaluk. Aku rumangsa isin nduweni maratua buta. Mula nek wong tuamu wis mati, aku gelem ndadekno sliramu garwa, tak boyo menyang kraton Mandharaka." Kalau bahasa Indonesia, Dewi Pujawati, "Saya mau memperistri kamu asalkan
orang tuamu, Begawan Gundowijaya, harus mati terlebih dulu. Sebab saya merasa malu. Saya anak raja kok mempunyai mertua berwujud raksasa. Akhirnya Dewi Pujawati nangis. Kalau nuruti Narasoma berarti harus kehilangan orang tuanya. Kalau tidak merelakan orang tuanya meninggal dunia, Dewi Pujawati atau Dewi Gundawati tidak akan tersampai keinginannya menjadi istri Narasoma. Akhirnya Dewi Pujawati nangis, ditanya oleh orang tuanya. Pujawati, wis keturutan kekarapanmu rabi karo Narasoma. Ning opo awakmu kok sedih? Kalau bahasa Indonesia, Pujawati, sudah terlaksana keinginan kamu. Sudah tersampaikan keinginan kamu menikah dengan Narasoma, kenapa kamu kok bersedih? Akhirnya Pujawati menceritakan bahwa Narasoma sebetulnya malu mempunyai mertua yang berwujud raksasa. Narasoma mau menikahi Dewi Gundawati asalkan Begawan Gundawijaya harus mati terlebih dulu. Akhirnya Gundawijaya sangat cinta dengan anaknya, sangat cinta dengan putrinya Dewi Gundawati dan memanggil Narasoma. Gundawijaya merelakan mati asalkan Narasoma mau memperistri anaknya Dewi Pujawati dan berpesan, kelak jangan sampai menikah kembali. Istri kamu cukup anakku Dewi Pujawati atau Dewi Gundawati. Narasoma menyetujui permintaan Begawan Gundawijaya. Lalu sebelum Gundawijaya merelakan mati, Gundawijaya memberikan ilmu Aji Jaya Kawijayan bernama Aji Cendobirawa. Ada yang mengatakan Aji Cendo, ada yang mengatakan Aji Cendobirawa, ada yang mengatakan Aji Cendobirawa. Aji Cendobirawa dulu diterima oleh Resa Seputra atau Begawan Gundawijaya ketika perjalanan menuju Gua Gerbang. Ada Betari Durga dan Bathara Kala. Durga mau memberi wejangan Bathara Kala ilmu Aji Cendobirawa, tapi dikejutkan oleh kedatangan Resa Seputra. Dari Durga, Bathara Kala lari, Aji Cendo kamanungsan ikut Resa Seputra. Oleh sebab itu, Aji Cendo dititipkan kepada Narasoma. Narasoma sudah menerima ajaran wejangan Aji Cendobirawa, ikut Narasoma, dan Begawan Gundawijaya ngasih tahu, memberi keterangan kepada Narasoma, Gundawijaya bisa mati kalau Narasoma bisa melepaskan anak panah tepat di tenggorokan Begawan Gundawijaya. Ada yang sanggit seperti itu, ada yang sanggit suruh melepaskan anak panah tepat di dada Begawan Gundawijaya. Akhirnya Narasoma melepaskan anak panah jemparing tepat di dada Begawan Gundawijaya. Dada Begawan Gundawijaya mengeluarkan darah yang berwarna putih. Sebab apa? Memang Gundawijaya episode yang lalu sudah saya ceritakan tanggal atau titis dari Reksi Subalinoto. Dan Gundawijaya meninggal dunia, sukma keluar dari raga, mati ngadeg, mati dengan berdiri. Narasoma mengolok-olok Gundawijaya. Gundawijaya ing atase pendhita kok mati ngadeg. Akhirnya Gundawijaya mati tidur rebahan. Tetapi masih diolok-olok oleh Narasoma. Wong pendhita linuwe, Brahmana yang sakti kok mati berwujud bangkai. Lalu setelah diolok seperti itu, Gundawijaya mati berwujud tugu atau candi.
Dan setelah kematian Gundawijaya, Narasoma bersama Dewi Pujawati meninggalkan pertapan Gua Gerbang Winangun. Dewi Pujawati atau Gundawati diboyong, diajak ke keraton Mandoroko. Narasoma menjadi raja, bergelar Prabu Salya atau Prabu Salyapati. Itu cerita tentang kematian Begawan Gundawijaya. Jadi rela mati asalkan anaknya Dewi Pujawati cita-citanya tersampaikan menikah dengan satria atau lelaki yang jadi pujaan hati, yaitu Narasoma. Kelak kematian Gundawijaya atau Kersa Seputra, Sukma Subali akan nitis kembali, nanggal kembali ke putra Prabu Pandu Dewanata, Raden Dwijakangka atau Prabu Puntadewa. Puntadewa itu mempunyai darah putih sebab keturunan atau titis dari Reksi Subali. Sekian cerita singkat tentang Begawan Gundawijaya, kematian Gundawijaya. Kalau ada kurangnya atau ada salahnya saya menyampaikan cerita, mohon masukan, mohon kritikan, bisa langsung lewat chat di kolom komentar. Terima kasih, sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.